Halo guys semuanya, kenalin nama aku Jonathan Timotius Sinaga dari kelas 1111, asal sekolah aku dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Oke, tujuan pertama aku membuat video ini adalah memenuhi tugas mata pelajaran informatika terkait motherboard. Nah, sebelumnya kita harus paham apa sih itu pengertian dari motherboard. Nah, motherboard itu sendiri adalah suatu kesatuan komponen PC yang fungsinya sebagai tempat penggabungan beberapa komponen pendukung dan juga memberikan daya ke seluruh komponennya serta menyalurkan data-data. Nah, mungkin kalian juga udah tahu kali ya beberapa apa itu motherboard. Nah, motherboard itu adalah suatu rakitan di dalam PC. Mungkin yang sering kita mainin itu di warnet atau yang kita punya di rumah sendiri. Nah, ini juga adalah salah satu komponen yang paling penting. Ini adalah papan induknya. Intinya dari kalian untuk masang-masangin semua komponen seperti chipset, prosesor, RAM, dan lain-lainnya. Itu kalian pasangin di sini baru kita bisa mengaktifkannya. Oke. Jadi di sini itu kita bakal bahas apa aja gitu. Soket-soket tempat-tempatnya. Oke, yang pertama ada soket prosesor. Soket prosesor di sini ada di bawah sini ya, guys. Nah, tapi sayangnya ketutupan oleh cooler fan atau fan cooler. Nah, FYI juga fan cooler di sini itu gunanya sebagai nyipasin biar si prosesornya itu gak kepanasan. Dan mungkin kalian juga tahu prosesor itu apa, kayak yang di laptop atau di PC yang banyak orang pertimbangkan sebelum merakit atau membeli, kayak Intel atau AMD. Nah, itu adalah prosesor, dan itu juga banyak jenis-jenisnya dan bisa disesuaikan oleh kebutuhan kalian. Lanjut, ada slot RAM. Slot RAM di sini fungsinya sebagai penempat kepingan RAM. Jadi RAM itu bentukan nanti kayak berkeping agak panjang itu. Nanti baru kalian masukin ke sini. Nah, ini kalau masangin RAM itu satisfying banget karena setelah dicolok atau dipasangin bakal bunyi tek gitu guys, satisfying banget. Nah, RAM juga memiliki memiliki artinya itu random access memory. Nah, lanjut ada konektor power. Ya, konektor power itu yang putih-putih ini. Nah, konektor power itu ada dua. Ada yang 24 pin dan 4 pinnya. Nah, di sini nih. Oke. Nah, konektor power itu gunanya sebagai penyedia atau penyaluran daya listrik yang dibutuhin oleh komponen-komponen yang ada dalam motherboardnya. Jadi itu sebagai powernya, dayanya, listrik yang dibutuhin oleh ini biar aktif. Lanjut ada slot PCI Express. Nah, slot PCI Express juga aku baru dengar, jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Nah, slot PCI Express, aku baru dengar ada yang kata expressnya doang sih. Nah, slot PCI Express ini digunakan untuk memasang kartu grafis seperti GPU atau GPU dengan kecepatan transfer yang tinggi. Kalau aku pribadi mendengar kartu grafis itu ingatnya kayak RTX, GTX. Ada yang 3050, 2050, 40, 90 atau 8000. Kartu RX juga ada. Ya, itu yang aku ingat, biar kalau misalnya kita main game itu grafisnya HD atau HD jernih. Nah, biasanya itu sih yang paling susah gitu untuk aku nabung belinya. Malah curhat. Nah, di sini juga ada CMOS dan baterai CMOS. Nah, kita bakal ngeliatin dulu ini baterai CMOS yang kecil di sini. Nah, mungkin gak asing ya, kayak baterai jam. Dan memang itu adalah baterai jam. Kenapa pakai baterai jam? Karena BIOS ini itu gunanya sebagai penyimpan data penting terkait BIOS. Nah, BIOS itu adalah info-info penting yang ada di dalam motherboardnya, seperti tanggal, waktu, dan info-info tentang motherboard ini. Nah, kenapa pakai baterai jam?
Karena simpel jawabannya. Karena hanya menyimpan data-data, mereka hanya membutuhkan daya yang kecil. Oleh sebab itu mereka menggunakan batu baterai jam yang menyalurkan dayanya dengan kecil juga. Oke. Lanjutnya ada South Bridge yang ini, yang ada tulisan Intelnya guys. Oke. South Bridge sendiri ini menangani komunikasi yang lebih lambat antara perangkat input dan output. Nah, aku menyebut ada saudaranya juga, yaitu North Bridge. Kenapa aku nyebut ada saudaranya? Karena ada nama bridge-nya. Nah, North Bridge-nya sendiri yang ini. Nah, North Bridge sendiri itu mengatur komunikasi kecepatan tinggi antara CPU, RAM, dan GPU. Oke, dan sekarang kita beralih ke back panel. Mana back panel? Oh ini, sorry, nggak kelihatan. Nah, back panel itu ada ini, dan ini. Oke, kita akan membahas secara cukup singkat deh. Nah, langsung ada PS2 atau PS2. Nah, PS2 ini ada dua, yang ini nih, yang warna hijau dan warna biru atau ungu. Nah, yang hijau sendiri ini untuk mouse, dan yang biru unguan ini untuk keyboard. Oke, jadi kalian kalau punya mouse atau keyboard, colokinnya ke sini guys. Nah, langsung kita ada ke USB, port USB di sini ada 4 guys. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dan USB ini memiliki singkatan sebagai Universal Serial Bus. Dan ini kayaknya, ya aku tahu itu ada USB 2.0 dan lain-lain banyak. Nah, di sini di motherboard ini sendiri USB ini banyak banget kepentingannya. Kayak ini tuh kaya banget itu manfaatnya. Bisa untuk keyboard eksternal, USB hub, mungkin kalian mau nambah lagi, dan sebagai printer atau scanner atau apapun deh, atau webcam juga bisa. Dan ini banyak banget bener kan kegunaannya. Dan lanjut, di sini ada LAN yang beda sendiri nih. Ada LAN dan atau RJ45. Nah, ini menghubungkan komputer ke jaringan internet atau internet melalui kabel Ethernet. Nah, RJ45 ini koneksi port dengan kecepatan dan stabilitas yang lebih bagus daripada WiFi. Terus ini juga lebih aman karena susah untuk diretas atau dihack oleh pihak luar. Karena logikanya ini menggunakan kabel fisik yang bisa kita lihat langsung. Jadi susah banget untuk dihack menggunakan jaringan-jaringan lain. Dan di sini juga ada kabel port line in dan line out. Yang mana sih? Yang ini. Ada warna hijau, warna biru, ada merah atau pink muda kali ya. Nah, di pertama kita akan bahas yang warna hijau ini sebagai line out. Untuk sebagai headphone juga port output suara. Dan yang biru ini sebagai perangkat audio eksternal seperti pemutar CD atau perangkat lain yang mengeluarkan sinyal audio ke komputer. Nah, yang merah muda yang terakhir ini sebagai mikrofon in, berarti ini termasuk line in. Mikrofon in ini gunanya merekam suara atau berbicara saat video call. Contohnya seperti kalian lagi main Discord atau live streaming. Nah, dicolokinnya ke yang ini guys. Dan mungkin cukup segini pembahasan dari aku tentang motherboard, dari pengalaman aku belajar dan dites oleh guru aku di sekolah. Dan semoga bermanfaat juga untuk kalian menunjang pembelajaran tentang motherboard. Mungkin ya sekian dan see you.